Shalom, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heri Kristanto, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen gelombang 2 dan 3 LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 250 106 0331. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Banguntapan dengan materi komunikasi di dalam keluarga Kristen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Kita boleh bertemu kembali di tempat ini ya. Kita akan memulai dengan hal yang baru di bab 4 ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama tentang materi yang terbaru. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, semuanya sudah siap bawa alat tulis? Mejanya juga udah bersih ya. Oke, udah sarapan semua? Oke, mantap. Terima kasih ya. Nah, untuk mulai kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagunya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sudah hafal semua? Cari di HP-mu liriknya ya. Nanti yang keras ya. Mas Kreplo, sudah ketemu Mas Jericho? Mbak Christine? Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk mulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Kreflo akan pimpin dalam doa. Pak Heri dan teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang maha mulia, sebentar lagi kami akan mendengarkan
ajaran-Mu. Kiranya apa yang Engkau ajarkan dalam pembelajaran hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan masing-masing. Berkati Pak Heri yang sebagai guru dalam memberikan petunjuk kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Krevlo sudah membuka kegiatan kita pagi hari ini. Untuk kelas pendidikan agama Kristen kita hari ini, tema kita adalah komunikasi keluarga Kristen. Nah, ayat Alkitabnya kita ambil dari Efesus yang keempat, ayat 25 dan 29 sampai 29. Terus Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Nah, pada setiap bab mata pelajaran kita atau tema kita itu pasti ada tujuan pembelajaran. Mbak Christine, tolong dibacakan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Yang ketiga, membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Yang keempat, menuliskan karangan singkat. Ya, berarti ada 4 ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Pak. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dan mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tadi pagi berangkat sekolah pamitan? Saya. Oke, berarti semua senang pamitan ya? Ya, Pak. Nah, tolong kasih contoh Mas Jariko, pamitannya seperti apa? Pamitannya itu bilang kalau mau pergi sekolah, Pak, mau berangkat sekolah gitu. Terus salim juga sama orang tua. Oh, salim juga ya? Iya, Pak. Wah, bagus berarti. Berdoa enggak? Iya, Pak. Berangkat sekolah berdoa ya? Berdoa. Oke. Makan aja berdoa apalagi berangkat sekolah. Oke ya. Kamu tahu nggak artinya doa itu apa? Kalian ada yang tahu artinya doa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Oh ya, yang keras Mbak Christine apa? Berkomunikasi kepada Tuhan. Ya, benar. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Lah, yang kita pelajari hari ini adalah komunikasi di dalam keluarga Kristen. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini, ada yang tahu artinya komunikasi? Nah, coba keluarkan HP-nya. Dicari arti komunikasi itu apa? Mbak Christine? Mbak Marta sudah ketemu? Udah, Pak. Apa Mbak Marta artinya komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Oke, boleh diterima Mas Jariko? Bisa, Pak. Oke, tapi sebelum kita jauh melangkah ke materi kita, ayo kita buka Alkitab kita. Mas Krevlo buka di Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Mbak Christine buka Yakobus 1 ayat 19-20. Saya Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Nah, udah ketemu semuanya? Coba dibacakan Mas Krevlo ayat yang ke-25. Yang di 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, oke. Boleh dikasih tahu Mas Jariko apa artinya? Artinya itu berarti tidak boleh berkata dusta kepada sesama kita, Pak. Oke. Nah, berarti seperti itu ya komunikasi ya. Ya. Komunikasi itu kalau dihubungkan dengan komunikasi ada hubungannya nggak? Ya. Nah, seperti itu ya hubungannya ya. Oke. Mbak Christine tolong dibacain. Yakobus 1 ayat 19-20. Saudara sekalian yang saya kasihi, sekali-kali janganlah lupa ini, selalu bersiaplah untuk mendengar, tetapi pikirkan baik-baik sebelum saudara berbicara. Dan waspadalah terhadap amarah yang tak terkendali, sebab orang yang marah tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Oke, berarti kalau dihubungkan dengan pembelajaran kita hari ini apa Mbak Christine? Kalau sebelum berbicara, dipikirkan dulu. Ya, sebelum berbicara dipikirkan dahulu ya. Yang apa lagi?
Coba Mbak Marta kasih satu, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Tentang kebenaran dalam berkomunikasi. Berarti apa? Jangan ada amarah kalau ada komunikasi. Jangan ada amarah jika berkomunikasi gitu. Oh ya, berarti tenang gitu ya. Iya. Jujur juga kayaknya ya. Ya. Ya, oke. Nah, itu ya ayat Alkitab kita bisa dihubungkan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk ke materi kita. Komunikasi, tolong Mas Krevlo yang keras dibacain. Secara umum, komunikasi dibagi menjadi yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua, komunikasi non verbal. ya, berarti di dalam komunikasi itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi yang verbal dan non verbal. Contoh komunikasi verbal adalah apa aja Mas Jericho? Komunikasi yang dilakukan secara lisan Maupun, tulisan. nah lisan itu apa? Lisan itu berbicara, Pak. Omongan ya. Kalau tulisan tertulis ya. Kalau komunikasi yang non verbal adalah komunikasi apa Mbak Christine? Yang disampaikan dengan simbol atau gerak tubuh seperti bahasa isyarat, juga kontak mata dan ekspresi wajah. Nah, ini juga sering terjadi ya, nonverbal ini seperti sering terjadi juga ya. Kalau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ada bahasa isyarat. Kalau di jalan itu biasanya ada simbol loh. Bahkan ada lampu merah, ada lampu kuning, lampu hijau itu tanpa ada yang ngasih tahu kita mengerti. Kalau lampu merah itu berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau boleh jalan. Itu ada yang ngajarin nggak? Ya itu udah otomatis kita ngerti ya. Ya itu non verbal. Bahkan kontak mata pun juga bisa ya. Misalnya seperti apa? Pernah nggak di keluarga kalian seperti itu? Bapak kalau marah seperti apa biasanya? Bapak kalau di rumah melotot ya kalau marah ya? Oh gini ya. Udah tahu ya itu marah. Bahkan kalau ibu seperti apa Marta? Melotot juga. Kadang berkedip gini pun itu udah bilang nggak boleh. Mas Jericho tolong bacakan sekali lagi. Yang warna biru komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses di antara dua orang atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran, juga gagasan yang di dalamnya setiap orang yang memberi dan menerima informasi. Oke. Kalau komunikasi di dalam keluarga itu seperti apa berarti? Ada yang tahu makna keluarga? Di bab 1, bab 2 ada keluarga. Unit terkecil, Pak. Hah? Unit terkecil. Ya, keluarga adalah unit terkecil. Apalagi? Mbak Marta, apa itu keluarga? Yang keras ya? Yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Terus kalau keluarga besar ada kakek, nenek. Oh, oke. Ya. Mas Krevlo setuju juga? Setuju, Pak. Ya, oke. Nah, terus komunikasi di dalam keluarga itu fungsinya untuk apa? Supaya saling terbuka, Pak. Supaya saling terbuka. Untuk apa lagi? Menjalin kehangatan antar anggota keluarga. Oh ya, menjalin kehangatan dalam keluarga. Pak Heri mau tanya, adakah kalian pernah melihat atau pernah mendengar berita kalau hubungan anak dan bapaknya itu tidak cocok? Pernah ya? Kalian pernah mengalami itu? Biasanya kalau anak perempuan tidak cocok dengan ibu. Kalau anak cowok biasanya tidak cocok dengan bapak. Karena apa? Kok anak cowok sering tidak cocok dengan bapaknya? Karena sama-sama pakai logika, ya toh? Kalau anak cewek dengan ibunya kadang-kadang dengan apa?
perasaan, dan apa ini? Lisan. Tetapi karena ini di dalam keluarga, kalian sebagai remaja Kristen harus menghormati. Ya tahu hukum yang keberapa? Mas Jariko, hukum Tuhan yang keberapa? Kita disuruh menghormati orang tua? Kelima. Nah, bener nggak? Benar ya, oke. Mbak Christine yang keras ya, tolong dibacakan di alennya yang pertama. Komunikasi dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana telah disampaikan di atas, komunikasi adalah transfer informasi, gagasan, dan pemahaman antara yang satu kepada yang lainnya. Ya, itu harus terjalin ya. Kadang hal sepele, misalkan Kreflo mau ke kota gitu, tidak bilang sama bapaknya bingung nggak? Bingung, ibunya bingung nggak? Bingung. Apalagi kalau anak cewek pulangnya jam 10 malam, ibunya bingung nggak? Tapi kalau udah ngasih tahu atau pamit, orang tuanya bingung nggak? Nah, gitu ya. Berarti kita sebagai remaja Kristen harus mengerti komunikasi di dalam keluarga. Marta, tolong bacakan keluarga Kristen. Keluarga yang percaya bahwa Kristus sebagai pemimpin. Sesuai dengan panggilannya, keluarga Kristiani berkewajiban untuk merawat keluarga bukan hanya secara fisik dan mental, melainkan juga secara spiritual. Menunjukkan nilai-nilai Kristiani, sikap hidup yang menunjukkan kebenaran yang ditampakkan dalam kejujuran dan integritas. Oke, ya terima kasih Mbak Marta sudah membacakannya. Jadi keluarga Kristen itu adalah keluarga yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Nah, sesuai dengan panggilannya, keluarga Kristen itu harus seperti apa? Merawat secara fisik dan mental atau rohani ya. Terus yang kedua, menunjukkan nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga. Contoh nilai Kristiani apa? Mas Kreflo, nilai Kristiani yang ada di dalam keluargamu? Takut akan Tuhan, Pak. Takut akan Tuhan. Di tempatnya Mas Jeriko apa? Kejujuran, Pak. Kejujuran boleh. Nilai Kristiani apa lagi Mbak Christine di keluarga yang ditanamkan? Saling membantu satu sama lain. Saling membantu satu sama lain boleh. Mbak Marta? Kebenaran. Kebenaran contohnya? Enggak bohong. Oh, jujur ya, benar, oke. Integritas adalah mutu atau sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh, mencerminkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, oke. Contoh di kehidupan sehari-hari seperti ini integritas itu. Kalau tahu itu lampu merah harus berhenti, berarti kita berhenti. Kalau kita mulai jam 7, berarti kita harus berangkat sebelum jam 7. Materi yang sudah kita pelajari bisa kita ringkas menjadi sederhana. Boleh dibacakan di kalimat yang pertama, Mbak Marta. Komunikasi keluarga harus dimulai dengan membuka ruang bagi semua anggotanya. Ya, bener nggak? Betul. Contohnya di keluargamu apa? Boleh nggak anak remaja berpendapat? Boleh. Di keluargamu boleh nggak? Makasih ya Mas Kreflo, Mbak Marta, Mbak Christine, Mas Jariko. Kita sudah membahas materi kita hari ini. Dan kalau tidak ada pertanyaan, Pak Heri akan kasih LKPD kepada kalian. Ya, nanti kalian kerjakan ya. Ya, Pak. Boleh diskusi dengan teman satu meja. Terus nanti saya minta setelah kalian mengerjakan, mewakili temannya maju ke depan. Ya, Pak Heri akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Ya. Ini Mas Jeriko dan ini Mbak Christine. Lembar kerja peserta didik kalian kerjakan ya. Boleh komunikasi dengan
teman satu meja. Ya, LKPD-nya udah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah selesai semua, saya minta kalian mewakili temennya untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Saya, Saya, Pak. Oh ya, Mas Krevlo,
nomor 1 ya. Oke, Pak. Nanti Mbak Christine di nomor yang kedua. Berarti yang maju terlebih dahulu Mas Krevel dulu ya. Ya, Pak. Nah, nanti diterangkan sama temennya ya. Siapa? Jawabannya ya. Nah, silakan Mas Krevlo maju untuk menerangkan yang soal nomor 1. Monggo Mas Krevlo. Yang pertama itu kan apa peran anggota keluarga dalam membangun komunikasi? Respon saya adalah perannya itu membangun komunikasi satu dengan yang lain dengan interaksi yang sehat. Tolong Mas Jeriko dikasih tanggapan dari jawabannya Mas Krevlo. Cuman saya mau menambahkan Pak tentang peran anggota keluarga dalam membangun komunikasinya. Mungkin bisa ditambahkan nanti sebagai pendengar yang baik dan menjadi tempat yang bisa saling menunjukkan perhatian juga kasih. Oke ya, makasih ya Mas Jeriko ya. Oke Mas Krevlo, silakan kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, untuk yang selanjutnya Mbak Christine akan mewakili temannya untuk maju yang ke nomor 2. Jawaban saya terbuka dengan keluarga dan mengkomunikasikan dengan anggota keluarga lain. Jadi semisal ada keluarga kita yang salah, kita komunikasikan lagi dengan anggota keluarga lain. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Christine. Oh ya, terima kasih juga ini ya Mas Krevlo, Mbak Christine sudah berani maju menyampaikan pendapat kalian, menyampaikan jawaban kalian dari LKPD, dan Mbak Marta dan Mas Jeriko juga sudah menanggapi dengan baik. Pak Heri minta lembar LKPD-nya dikumpulkan ke Pak Heri. Ya. Oh ya, Pak. Ya, untuk materi kita hari ini tentang komunikasi keluarga Kristen sudah paham semuanya? Pak. Ya, berarti kalian sebagai remaja Kristen punya tanggung jawab ya, di dalam keluarga kalian untuk bisa membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Heri kasih tugas kalian ya. Kasih tugas kalian di rumah di LKPD yang kedua sudah Pak Heri bagikan di grup. Tolong kalian nanti kerjakan dan akan kita pelajari bersama di pertemuan yang berikutnya. Untuk refleksi di pembelajaran kita hari ini, saya minta Mas Jeriko membacakan refleksi kita hari ini. Aku telah belajar tentang komunikasi keluarga. Aku juga telah menelusuri teks Alkitab menyangkut pola komunikasi dengan menguasai diri agar tidak menyimpan amarah, bahkan mengembangkan pola komunikasi berkualitas dalam keluarga. Kini saatnya bagiku untuk menghadirkan seluruh pendalaman tersebut dalam setiap langkah yang aku lakukan dalam keluarga. Oke ya. Oke Pak. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan satu lagu pujian lagi dan diakhiri dengan berdoa. Nanti Mbak Marta pimpin dalam doa ya, dan diakhiri dengan doa Bapak kami. Yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Tepuk tangan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, silakan duduk. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mbak Marta pimpin di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Hari ini silakan kalian kembali ke kelas kalian masing-masing
dan Pak Eri mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua.